Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Silahkan untuk mengecek WA Group. Ibu sudah memberikan link yang berisi tentang presensi hari ini ya. Kita melakukan presensi ya. Diisi sesuai dengan formatnya dan jangan lupa untuk dikirim ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Nah, sebelum itu Ibu ingatkan untuk selalu membaca materi-materi yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, supaya kita tidak lupa dengan materi-materi sebelumnya ya anak-anak, dan tetap semangat dan selalu belajar walaupun kita belajar secara online seperti ini ya anak-anak. Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, menilai tokoh yang ada di dalam cerita. Yang kedua, mendeskripsikan tokoh dalam bentuk gambar. Yang ketiga, mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk diagram Venn. Yang keempat, menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang kelima, menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Baik, Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak. Anak-anak, sekarang kita memulai pembelajaran pada hari ini ya. Silahkan kita lihat gambar ini. Gambar ini gambar apa? Iya, betul sekali, gambar ini merupakan gambar teh. Ada yang tahu manfaat teh? Iya, manfaat teh bisa untuk menghangatkan tubuh dengan cara kita campurkan dengan air, kemudian meminumnya ya anak-anak. Selanjutnya, di mana tempat tanaman teh bisa tumbuh? Tanaman teh dapat tumbuh di dataran tinggi ya anak-anak. Nah, pekerjaan apa yang terlibat dalam proses pembuatan teh? Ada banyak ya mengenai pekerjaan yang terlibat, seperti ada yang bagian memetik daun, mengolah, dan lain sebagainya ya anak-anak. Nah, selanjutnya silahkan untuk membuka buku dan di situ ada bacaan tentang tempat hidup tanaman teh. Silahkan dibaca dan dikerjakan ya anak-anak. Nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan ke WA Group ya anak-anak. Nah, Ibu jelaskan sekali lagi bahwa setiap tanaman itu harus kita jaga dan kita lestarikan agar tidak mengalami kepunahan ya anak-anak. Jadi itu sama halnya dengan tanaman teh tadi. Tanaman teh termasuk ke dalam sumber daya alam. Sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah suatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Macam-macam sumber daya alam.
berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada tanaman dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya, air dan matahari. Berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam yang dapat digunakan secara berulang. Contoh, tumbuhan, hewan, tanah, air, dan energi matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus bisa punah atau habis. Contohnya, batu bara, jenis-jenis logam seperti besi, emas, tembaga, aluminium, dan ada minyak bumi. Kita sudah mengetahui macam-macam sumber daya alam. Silakan coba kita buka buku selanjutnya. Ada peta pikiran. Nah, silakan untuk dikerjakan ya peta pikiran bagaimana cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Silakan dikerjakan dan nanti bisa dikirimkan ke WA grup ya anak-anak. Nah, kembali lagi ke tadi mengenai pekerjaan dalam proses pembuatan teh. Jadi, pekerjaan yang terlibat di dalam proses pembuatan teh ada yang pertama, penanam teh, yang kedua, pemetik teh, yang ketiga, penggiling teh, yang keempat, pengemasan teh. Nah, jadi itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada proses pembuatan teh ya. Nah, tadi sekarang Ibu mau tanya, pekerjaan apa yang kalian ketahui di lingkungan sekitar? Ada berbagai macam pekerjaan ya anak-anak seperti nelayan, penjahit, guru, dan lain sebagainya. Silahkan untuk membuat diagram Venn yang memuat tentang dua jenis pekerjaan, di mana pekerjaan itu dilakukan dan apa yang dikerjakan oleh pekerjaan tersebut ya anak-anak. Silakan untuk mengerjakan dalam bentuk diagram Venn. Nanti untuk tugasnya bisa difoto kemudian dikirimkan melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Iya. Selanjutnya kita tadi kan belajar mengenai tanaman. Tanaman itu banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ada berbagai macam manfaatnya dan sangat berguna sekali anak-anak. Kita buka buku. Di situ ada cerita tentang taman bermain yang hilang. Silahkan untuk dibaca dan dikerjakan ya anak-anak. Dikerjakan, kemudian nanti bisa difoto dan dikirimkan ke WhatsApp grup ya anak-anak. Iya. Setelah kita tadi mengetahui betapa pentingnya tanaman yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, kita membahas mengenai tentang manfaat tanaman bakau. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak.
Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Nah, sesuai penjelasan Ibu tadi, di sekitar banyak sekali sumber daya alam yang harus kita jaga agar sumber daya alam tidak punah. Ada berbagai macam contoh kegiatan yang dapat menjaga kelestariannya, misalnya air. Bagaimana cara agar tidak habis dan tetap terjaga kelestariannya? Nah, jadi caranya dengan menggunakan air seperlunya. Kalau tidak perlu digunakan, tidak perlu dihidupkan airnya nih anak-anak. Jadi air tidak akan cepat habis ya. Nah, seperti itu. Pembelajaran pada hari ini, jadi kita belajar ada tentang macam-macam pekerjaan dalam proses pembuatan teh. Kemudian kita belajar mengenai sumber daya alam, cara menjaganya, dan kita juga belajar mengenai manfaat tanaman bakau yang ada di lingkungan kita ya anak-anak. Ada berbagai macam manfaatnya. Setelah itu, silahkan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim di WhatsApp group dalam bentuk link Google Form ya anak-anak. Iya, silahkan untuk dikerjakan dan nanti bisa dikirimkan ke link tersebut ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini bahwa semua dalam kehidupan memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya tadi dalam proses penanaman tanaman teh, pengemasan daun teh, dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa menjaga sumber daya alam supaya sumber daya alam tidak punah ya anak-anak dan tetap terlestarikan. Nah, tidak terasa waktunya sudah habis ya anak-anak. Silahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu belajar dan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya Ibu akan tutup pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.